Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala tajida waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu walladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa ala alihi al-athhar wa ashabihim akhyar wa atba'ihim awrar wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ya rabbal alamin. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Jemaat salat Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas segala karunia nikmat dan hidayatnya kita masih diberikan kesempatan, masih digerakkan hati kita untuk menghadiri salah satu kewajiban daripada segenap kaum muslimin, khususnya lelaki, yaitu salat Jumat. Yang mana dari setiap salat ke salat adalah momentum ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari setiap Jumat ke Jumat juga merupakan momentum penghapusan dosa bagi segenap yang melaksanakannya. Maka dari itu, sebagaimana yang Allah firmankan, wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kepada ampunan. Maka ini bentuk dari pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya atas kewajibannya tapi juga terhadap ampunan yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan kepada kita. Tak lupa salawat serta salam semoga kiranya tetap tercurah limpah ruah kepada kekasih kita semua, junjungan kita semua, kepada uswatun hasanah kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, syuhada, asfiya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Dan semoga kita termasuk menjadi bagian yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati iman rahimakumullah, di dunia modern ini, ya, di zaman yang begitu majunya ini, tentu Islam tidak lepas dari setiap nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalamnya. Karena Islam tidak terbatas oleh zaman, karena Islam tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas juga oleh tempat. Maka dimanapun di muka bumi, kapanpun di muka bumi, iman Islam akan selalu berkesesuaian. Dan kita lihat begitu masifnya, begitu bergairahnya umat Islam sekarang mempelajari nilai-nilai keislaman yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah, yang merupakan ini adalah sinyal positif tentunya bagi kita, sehingga bisa meningkatkan kualitas umat muslim, tidak hanya sebagai penganut agama terbanyak, tapi juga penganut agama yang berkualitas, tidak hanya secara kuantitas saja, tapi juga berkualitas. Karena kita dihadapkan ke depannya, salah satunya Indonesia ini merupakan adalah umat yang strategis, di mana banyak di antaranya adalah kaula muda ataupun usia produktif yang notabene tadi beragama Islam. Maka mari kita tingkatkan keislaman kita, yang tercermin keislaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan para ulama mengatakan bahwa tidak sempurna, dan juga diisyaratkan oleh Rasulullah melalui banyak hadisnya, tanda kesempurnaan Islam seseorang, iman seseorang adalah dengan kebaikan akhlaknya.
Sehingga tadi kita sambungkan bahwa kita lihat banyak sekali sekarang kajian-kajian di berbagai level masyarakat, bahkan di berbagai tempat, di berbagai platform, yang tentu ini merupakan sebuah kebaikan. Tapi ternyata tidak cukup ya, geliat keislaman ini hanya sampai sebatas di pengetahuan saja, tapi juga perlu diterjemahkan ke dalam sebuah akhlak ya. Maka dari itu di mimbar khutbah ini khatib mengingatkan untuk diri khatib semua dan mengajak kepada jamaah semuanya untuk mari kita tingkatkan ya kualitas diri kita dengan meningkatkan aplikasi ibadah kita dalam akhlak-akhlak yang baik di kehidupan sehari-hari sebagaimana yang baginda Nabi SAW contohkan. Menurut para ulama, diantaranya Imam Ghazali mengatakan bahwa ada 4 pilar utama yang menjadikan seseorang memiliki akhlak mulia. Karena akhlak ini bukan hanya sebatas apa yang tampak, yang terlihat baik. Mungkin terkadang kita merasa dan menyangka cukup melihat ataupun kita berbicara baik di hadapan orang, tapi setelah itu terkadang kita justru menjelekkan di belakangnya ataupun menggerutu dalam hati ya. Maka sungguhnya itu bukanlah akhlak ya. Karena akhlak adalah sesuatu yang tertanam dalam jiwa dan hati seorang mukmin, yang tidak hanya sebatas ditampakkan dalam melalui lisan ataupun tangan ataupun kaki, tapi lebih dari itu yaitu apa yang ada dalam hatinya. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah menjadi sosok panutan yang paling mulia, karena tidak hanya akhlak yang tampak daripada zahirnya ataupun fisiknya, tapi lebih dari itu adalah akhlak yang ada dalam pada batinnya. Karena semua ibadah yang kita lakukan, jika ingin diukur tingkat keberhasilan atau kesuksesannya, bukan hanya sebatas terlaksananya saja. Ya, saya berhasil melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Itu bagus. Itu cukup untuk menggugurkan kewajiban. Tapi ternyata tujuan Allah memerintahkan kita sholat 5 waktu tidak hanya sebatas untuk dilaksanakan, tapi juga untuk menghasilkan pribadi-pribadi muslim yang berkualitas, dan yang utamanya dari sisi akhlak. Sehingga Rasulullah SAW pun pernah menegur ketika ada seseorang yang curhat kepada Rasulullah SAW bahwa beliau punya seorang tetangga perempuan yang rajin ibadahnya, rajin sholat malamnya, rajin sedekahnya, tapi seringkali ia membicarakan tetangga yang lainnya hal-hal yang kurang baik, atau sering terkadang juga tangannya membuat tetangga yang lain merasa tersakiti. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, fahiya finnar, maka orang tersebut ada ahli neraka. Sekalipun dikatakan bahwa ahli ibadah, tapi dari ibadah tersebut tidak menghasilkan, bahwa ibadah tersebut tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan. Ibadah tersebut hanya sebatas ritual saja. Nah, maka penting untuk kita bagaimana memaknai ibadah sampai bisa ibadah itu menjadi akhlak. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa fungsi salat itu sesungguhnya adalah bukan hanya untuk memenuhi masjid saja, bukan hanya untuk kita ruku dan sujud saja, tapi bagaimana diri kita menjadi pribadi yang senantiasa menjauhi kemungkaran dan melaksanakan kema'rufan atau perkara-perkara baik, yang mana diantaranya adalah kebaikan kepada sesama dan keburukan kepada sesama. Ya. Lalu dari mana ataupun apa saja yang menjadi pondasi daripada akhlak mulia tersebut? Ya, Imam Ghazali mengatakan yang pertama dari yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, seorang muslim adalah
pengetahuan yang baik, pengetahuan yang lurus, sehingga ia tahu mana yang salah dan mana yang benar. Tidak mungkin seorang berakhlak baik tapi dia tidak tahu apakah yang dilakukannya itu salah dan benar ataupun benar. Dan tentu salah benar ini timbangan yang dilihat, kacamata yang dilihat adalah kacamata syariat. Apakah apa yang dilakukannya itu sesuai dengan tuntutan dan perintah Allah, ataupun justru itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kita menggunakan atau salah memahami ya konteks, seperti halnya saling tolong menolong ya. Karena sebagian menyangka tolong menolong dalam segala hal, bahkan juga dalam keburukan. Tentu ini tidak ya. Lalu pengetahuan juga merupakan salah satu dari modal utama ya seorang muslim yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa hal yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang muslim adalah fa'lam ya, fa'lam. Apa itu fa'lam? Ketahuilah, ketahuilah, ketahuilah. Maka ini merupakan isyarat untuk kita belajar talabul ilm ya, khususnya dalam perkara-perkara agama. Apapun pekerjaan kita, dimanapun kita bekerja, apapun basic pendidikan kita, maka sungguh pengetahuan keagamaan ini sesuatu hal yang sifatnya wajib ya dimiliki oleh setiap muslim, setiap mukmin. Ya, meskipun ada terkategorikan ya, ada yang sifatnya fardu ain atau setiap orang wajib mengetahui, seperti halnya ilmu tentang salat, zakat dan lain sebagainya. Ada juga yang pengetahuan tersebut sifatnya fardu kifayah, yang tidak harus setiap orang tahu. Ya. Nah, bila mana seorang sudah memiliki pengetahuan yang baik, khususnya pengetahuan agama yang baik, maka dirinya akan terdorong dan akan memahami bahwa hakikat kehidupan tidak hanya ibadah, bahkan kehidupannya adalah untuk berbuat baik. Seperti firman sabda Rasulullah SAW, innama bu'ithtu liutammima makarihamal akhlak, bahwa aku diutus sesungguhnya untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Sehingga harusnya tidak ada ketika orang yang merasa sudah cukup saja dengan sholatnya, mengajinya, tapi juga setelah itu bagaimana dia mengusahakan dirinya senantiasa berakhlak baik, memberi manfaat kepada setiap orang. Lalu yang kedua yang perlu dimiliki oleh seseorang agar menghasilkan ataupun agar ada pada dirinya akhlak yang mulia, bagaimana ia bisa pandai dalam mengelola emosional ya, khususnya kecerdasan emosional, yaitu mampu mengendalikan amarah ya, dan menempatkan emosi tersebut pada tempatnya ya. Dan tidak hanya itu, tapi juga ia tidak tergesa-gesa ya, mampu bersikap bijak dalam keadaan apapun. Artinya bahwa ketenangan itu dia dapat dari serangkaian tadi ya, rutinitas ibadah tersebut maka kenapa salah satu rukun dari sholat ataupun ibadah yang lain adalah khusyuk, ketenangan ya. Maka ibaratnya ketenangan dalam ibadah ini adalah sebuah latihan yang harus juga tadi ada dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga dia senantiasa tidak tergesa-gesa dalam suatu hal, dan juga bisa bersikap bijak dalam menyikapi segala permasalahan dalam kondisi apapun. Karena terkadang ada orang yang bisa bijak dalam keadaan lapang, tapi ketika dalam keadaan sempit semua itu hilang ya. Dia merasa bisa bersikap bijak, sebaliknya bisa bersikap bijak dalam keadaan sempit, tapi mungkin tidak bisa bersikap bijak dalam keadaan lapang. Dia terlenakan oleh kelapangannya. Maka penting sekali untuk seorang mukmin memiliki pengendalian emosi yang baik. Karena Rasulullah SAW pun banyak sekali memerintahkan kepada kita untuk bisa mengelola emosi kita dengan baik. Seperti halnya seorang Arab yang datang kepada Rasulullah SAW meminta nasihat terbaik. Ya. Apa nasihat terbaik yang bisa engkau berikan, wahai Rasulullah SAW? Maka Rasulullah bersabda, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Mungkin itu terkesan
ringan, tapi dalam pengamalannya tidak ringan. Karena ternyata amarah ini punya dampak besar dalam kehidupan jika kita tidak kelola dengan baik. Banyak mungkin keputusan-keputusan yang jika kita lakukan dalam keadaan amarah, justru keputusan yang menimbulkan mahdarat, bukan maslahat. Ya. Nah, maka Rasulullah memang seorang yang jawami'ul kalim, seorang yang perkataannya ringkas tapi maknanya begitu luas. Ya, termasuk juga tadi bahwa pesan Rasulullah seperti hanya la taghdab. Ataupun juga banyak di hadis-hadis yang lainnya tentang perihal bagaimana kita harus mengelola ya diri kita, khususnya emosional kita dengan baik. Yang ketiga, ya, hal yang ketiga yang harus dimiliki seorang muslim, seorang mukmin agar akhlaknya senantiasa baik, baik itu dalam keadaan zahir ataupun batin, adalah mampu mengendalikan syahwat. Karena hakikatnya setiap orang punya potensi-potensi ya, keburukan yang ditimbulkan oleh syahwat. Seperti halnya firman Allah, inna nafsa la'ammaratun bisu, bahwa ada nafsu dalam diri kita ini yang cenderung untuk berbuat keburukan. Maka dari itu ada ungkapan bahwa biasanya keburukan tidak muncul selalu hanya karena niat pelakunya, ya, tapi karena ada kesempatan. Nah, ini nafsu buruk tersebut bisa kapan saja muncul untuk memungkinkan kita berbuat buruk, berakhlak tidak baik. Maka dari hal yang harus kita miliki adalah pengendalian syahwat, ya. Sebagaimana juga yang dicontohkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, dan ini tidak cukup hanya sekedar teori, tapi melalui untuk bisa mengendalikan syahwat itu melalui banyak tadrib, ya, banyak latihan. Maka kenapa Rasulullah SAW atau para ulama seringkali mencontohkan kepada kita dari hal-hal yang kecil, seperti halnya makan ketika lapar, berhenti ketika sebelum kenyang. Ini juga termasuk dari cara melatih diri untuk mengendalikan nafsu. Karena kalau kita baru berhenti setelah kenyang, artinya di situ kita hanya melihat kemaslahatan nafsu kita. Ya. Karena hakikatnya nafsu selalu ingin lebih. Tapi kalau kita berhenti sebelum lapar, kita bisa mengendalikannya sedikit demi sedikit, sehingga tidak selalu menuruti. Ya. Karena terkadang tadi ada kesempatan untuk berbuat buruk di dunia kerja kita. Nafsu senantiasa menggebu-gebu, ya, untuk terus melakukannya. Tapi ketika kita melatih untuk tidak selalu menuruti apa kata nafsu, maka kita pun bisa meminimalisir kemungkinan-kemungkinan buruk yang ditimbulkan oleh hal nafsu tersebut. Bahkan para ulama juga membagi nafsu itu menjadi 7. Memang ada dalam diri kita nafsu yang cenderungnya juga kepada kebaikan, nafsul mutmainnah. Tinggal kita bagaimana tadi ya mengkelolanya sehingga yang dominan adalah nafsu yang senantiasa condong kepada kebaikan tersebut, ya, yaitu dengan banyak hal tadi, ya. Bahkan ada prinsip yang dipegang oleh para ulama selain dari tadi menyedikitkan makan, supaya kita tidak menyetandarkan diri terhadap nafsu, karena nafsu diri kita pasti inginnya kenyang, ya. Padahal tidak selalu kenyang itu menunjukkan suatu hal yang baik, ya. Padahal tubuh kita hanya butuh cukup, makan yang cukup, tidak yang banyak, gitu. Terkadang yang banyak justru menimbulkan ketidakbaikan. Nah, lalu juga yang diajarkan dalam pengendalian nafsu adalah menyedikitkan tidur, ya. Karena terkadang nafsu kita juga seperti itu, mendorong kita untuk meminimalisir berbuat ketaatan, dan salah satunya mungkin dengan tidur ini, ya. Maka Rasulullah dan para ulama juga mengisyaratkan untuk diantara dari latihan kita mengendalikan nafsu adalah menyedikitkan tidur, ya. Karena sama, tidur juga tubuh kita butuh tidur yang cukup, bukan tidur yang banyak, ya. Tapi nafsu kita senantiasa mendorong kita untuk
tidur yang banyak. Karena nafsu kita meninabobokan kita dengan kenyamanan, ya. Kenyamanan bahwa tidur itu nyaman, menyegarkan. Padahal tidak selalu. Tidur bahkan tidak selalu juga menyegarkan. Sehingga bahkan para ulama sampai mengajarkan juga kepada kita tentang begitupun Rasulullah, waktu tidur yang baik, cara tidur yang baik. Kenapa semua itu diajarkan dalam Islam? Agar tadi, ya, bahwa semua yang kita lakukan itu landasannya ada syariat, bukan nafsu. Kalau nafsu inginnya makan apapun yang banyak, tidur kapanpun yang banyak. Tapi syariat tidak. Ya, bahkan ada waktu-waktu dan cara-cara yang dianjurkan, meskipun tidak diwajibkan. Nah, itulah jemaah Jumat rahimakumullah, 3 hal, lalu tersisa 1 hal, yaitu perlunya ada keseimbangan dalam diri, ya, keadilan dalam diri, yaitu kemampuan menjaga antara apa-apa yang tadi 3 hal di atas, ya. Baik itu ilmu, emosi, keinginan, tanpa melanggar batas syariat yang telah ditentukan, ya. Sehingga ini menunjukkan kematangan spiritual dan juga moral seseorang, ya. Karena semuanya spiritual dan moral ini harus berjalan beriringan. Tadi kita lihat di contoh hadis tadi bahwa ada seorang yang spiritualnya bagus, sholatnya, sedekahnya dan sebagainya, tapi moralnya tidak bagus. Maka Rasulullah pun tidak mengapresiasi. Ya, justru sebaliknya, ada Rasulullah yang mengapresiasi ketika seseorang dalam suatu ketika ada seorang yang senantiasa telat datang, tapi kata Rasulullah, lihat, kalau melihat ahli surga itulah orangnya. Di kesempatan lain beliau bilang lagi dengan orang yang sama, kalau melihat ahli surga, lihat orang itu. Lalu Sayyidina Umar penasaran, ya, sampai beliau berkunjung ke rumahnya, melihat dan bermalam apa yang dilakukannya. Ternyata ibadahnya biasa saja, sedekahnya biasa saja, baca Qur'annya biasa saja. Ada sahabat yang lebih hebat dari beliau menurut Sayyidina Umar dalam segala bentuk ibadahnya. Tapi kok bisa beliau ini sampai dipuji oleh Rasulullah dan bahkan dikatakan ahli surga? Sampai setelah 3 hari bertanyalah Sayyidina Umar, apa kiranya rahasia yang engkau punya, ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyebut engkau ahli surga. Ya, seperti yang kau lihat ibadah saya mungkin tidak lebih baik dari yang lain dan sebagainya. Tapi kalaupun ada hal yang khusus saya lakukan dan mungkin tidak semua orang lakukan, yaitu setiap akan tidur saya senantiasa bermuhasabah diri. Saya berpikir, saya mengingat-ingat dalam satu hari itu kalau ada perlakuan orang yang membuat saya sakit hati ataupun yang menyinggung saya, maka saya maafkan. Jadi setiap tidur beliau senantiasa memaafkan siapapun di hari itu yang sengaja atau tidak sengaja menyakitinya, menyinggungnya. Dan juga kalaupun ada yang sekiranya beliau secara sadar tidak sadar menyakiti orang lain, maka segera meminta maaf. Nah, itu menunjukkan kematangan emosional dan juga kematangan moralnya, tidak hanya spiritual. Ya, sehingga memaafkan itu bukan hanya perkara lisan, meminta untuk dimaafkan, tapi bagaimana mengikhlaskan hati. Ya, untuk tidak mengungkit, untuk tidak memperpanjang permasalahan yang membuat kita sakit hati itu. Nah, maka inilah yang diajarkan oleh para ulama dan contohkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana kita memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, tidak hanya sebatas di lisan, tidak hanya sebatas di tangan, tidak hanya sebatas di kaki, tapi juga akhlak yang baik dalam hati, ya. Maka hati kita senantiasa melihat kebaikan di setiap orang, maka hati kita senantiasa berprasangka baik pada Allah dan setiap orang. Itulah hasil dari keempat pondasi dasar tadi jika kita berikhtiar dan bermujahadah untuk bisa memilikinya. Itulah khutbah yang bisa kami sampaikan di khutbah yang pertama ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa la sa'iril muslimin wa muslimat fi ma fawzal mustaghfirin wa ya najatan taibin. Qudullah sallallahu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd.
Fa ya ayuhan nas usikum nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum menutup khutbah yang kedua ini dengan doa, terlebih kembali khatib ingatkan 4 pondasi dasar tadi yang menjadi pengokoh bagi akhlak setiap mukmin. Yang pertama adalah pengetahuan yang baik, khususnya pengetahuan tentang syariat, tentang apa-apa yang diperintahkan dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah perlunya memiliki kecerdasan emosional, pengendalian emosional yang baik. Yang ketiga adalah perlunya memiliki pengendalian syahwat yang baik, dan keempat perlunya memiliki keseimbangan dan keadilan dalam mengelola ilmu, emosi dan syahwat tadi. Ya, sehingga kita mampu menjadi mukmin yang paripurna, yang tidak hanya baik secara spiritual tapi juga baik secara moral. Tidak hanya dicintai Allah tapi juga dirindukan keberadaannya oleh sesama mukmin. Dan mari di khutbah yang kedua ini kita sama-sama memantapkan diri kita, merendahkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya di waktu yang mustajab ini agar kita semua diberikan ampunan, hidayah, baik untuk diri kita sendiri, keluarga dan seluruh umat muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Wazihim bil ihsani ihsana bi sayyi'ati ghufrana. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya minhum wal amwat. Allahumma asih lana dinina alladhi huwa ismatu fi amrina, wa asih lana dinina alladhi fiha ma'ashina, wa asih lana akhiratana alladhi fiha ma'adina, waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma asih lana akhlaqina, Allahumma asih lana hayatina, Allahumma asih lana mamatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waqimussalam.